Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Wulandari, NPM 0204231112. Saya dari kelas 5C Manajemen. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal riset operasi untuk memenuhi tugas-tugas saya. Ayo kita simak. Jadi di sini saya akan menjelaskan di bagian soal 1, yaitu di soal ini kita diminta untuk menentukan alternatif fasilitas mana yang sebaiknya dipilih berdasarkan dua kriteria pengambilan keputusan, yaitu Maximax dan Maximin. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mencari kriteria Maximax. Jadi di sini untuk mengambil keputusan yang sangat optimis, caranya kita harus melihat nilai tertinggi dari masing-masing alternatif, lalu memilih alternatif mana yang punya nilai maksimum terbesar. Jadi di sini fasilitas terbesar nilai tertinggi 40, fasilitas medium nilai tertinggi 25, dan fasilitas kecil nilai tertingginya adalah 15. Dari ketiga nilai tersebut, yang paling besar adalah 40, yaitu pada alternatif fasilitas besar. Jadi menurut kriteria Maximax, alternatif terbalik adalah fasilitas besar. Terbaik adalah fasilitas besar karena memberikan potensi keuntungan maksimum yang paling tinggi. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari kriteria Maximin. Mencari kriteria Maximin itu sebaliknya dari tadi mencari kriteria Maximaxnya, yaitu untuk mengambil keputusan yang pesimis atau sangat berhati-hati. Pada metode ini kita mencari nilai terendah yang terjadi di setiap alternatif, yaitu memilih nilai alternatif yang memiliki nilai minimum terbesar. Fasilitas besar nilai terendahnya 6, fasilitas medium nilai terendahnya 9, dan fasilitas kecil nilai terendahnya 15. Dari ketiga nilai ini yang paling besar nilai minimumnya adalah 15, yaitu pada fasilitas kecil. Artinya kalau kondisi terburuk terjadi sekalipun, fasilitas kecil tetap memberikan hasil peluang aman dibandingkan alternatif lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian soal 2, yaitu masalah penugasan dengan tujuan meminimalkan total jarak tempuh dari 4 tim ke 4 lokasi. Jadi di sini saya menggunakan metode Hungarian digunakan untuk mencapai solusi optimal. Yang pertama, di langkah pertama, yaitu kita harus menciptakan minimal satu angka 0 di setiap baris. Jadi di sini kita harus mencari nilai paling terkecil pada baris matriks. Di bagian tim 1 itu baris yang paling kecil yaitu 90, di bagian tim 2 yang terkecilnya 70, di bagian tim 3 terkecilnya 105, dan di bagian tim 4 terkecilnya 65. Kurangi setiap elemen dalam baris tersebut dengan nilai terkecilnya. Contohnya 210 dikurangi 90 sama dengan 120, terus berikutnya 90 kurang 90, terus yang bagian B 100 dikurang 70 sama dengan 30, dan seterusnya hingga menghasilkan tabel seperti ini. Dan setelah kita mendapatkan tabel ini, kita kurangi setiap elemen dalam baris tersebut dengan nilai terkecilnya. Di bagian A ini nilai terkecilnya 15, di kolom B nilai terkecilnya 0, ini tidak perlu dikurangi. Kolom C nilai terkecilnya 35, dan kolom D nilai terkecilnya 55. Terus setelah kita mendapatkan tabel ini, tujuan kita itu mengetahui apakah penugasan sudah optimal, apakah penugasan optimal sudah bisa dilakukan atau belum. Dan kita tarik garis horizontal atau vertikal sesedikit mungkin untuk menutupi semua nol dalam matriks. Jika jumlah garis yang ditarik sama dengan jumlah baris dan kolom yaitu 4, maka matriks sudah optimal. Dan setelah kita coba untuk garis, ternyata di sini yang terisi yaitu 1 garis vertikal di kolom B dan 1 di kolom A. 1 di kolom A dan 1 di kolom D. Ternyata matriks itu belum optimal. Kita perlu melanjutkan langkah berikutnya lagi. Jadi yang berikutnya sini kita mencari nilai terkecil di antara elemen-elemen
yang tidak tertutup oleh garis. Nilai terkecil tidak tertutup adalah 5 yang berada di posisi 4C. Jadi kita kurangi 5 dari semua elemen yang tidak tertutup. Contohnya tadi di tabel yang sudah kita dapat, tabel ketiga itu 105 dikurang 5, terus 15 dikurang 5, dan seterusnya hingga kita mendapatkan tabel yang optimal atau tabel seperti ini. Nah, yang berikut yaitu ulangi lagi tes optimalitas menarik garis pada matriks baru. Jumlah minimum garis yang dibutuh sekarang adalah 4 garis vertikal di kolom B dan garis horizontal di baris 1, 2, dan 3. Jumlah garis 4 sama dengan jumlah kolom 4. Dalam hal ini matriks ini sudah optimal. Jadi langkah berikutnya itu penugasan optimal. Di sini tim 1 di lokasi B satu-satunya 0 di baris 1, dan tim 3 di lokasi C 0 tersisa di baris 3 setelah B dieliminasi. Yang berikut tim 2 di lokasi A 0 yang tersisa di baris 2 setelah B dieliminasi, dan tim 4 di lokasi D satu-satunya pilihan yang tersisa. Jadi kesimpulannya dari soal nomor 2 ini yaitu tim 1 yang bertugas di B, jarak yang ditempuh adalah 90. Tim 2 bertugas di lokasi A, jarak yang ditempuh 100. Tim 3 yang bertugas di lokasi C, jarak yang ditempuh 140. Dan tim 4 di lokasi D, jarak yang ditempuh 120. Jadi total jarak tempuh yaitu 450. Yang berikut di sini saya menjelaskan soal ketiga, yaitu menentukan berapa banyak beton yang harus dikirim dari masing-masing pabrik. Di sini ada pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 dan 4. Ketiga lokasi proyek A, B dan C. Di sini saya menggunakan metode least cost method atau metode biaya terkecil, karena metode ini tuh mudah dipahami, langkahnya jelas dan hasilnya mendekati atau bisa menjadi solusi optimal. Yang berikut, pilih rute dengan biaya pengiriman paling murah, kirim sebanyak mungkin, lalu kurangi supply dan demand. Ulangi sampai semua kebutuhan terpenuhi. Yang pertama yaitu biaya termurah adalah pabrik 3 ke lokasi A, yaitu 3. Yang kedua, permintaannya pabrik 3 yaitu penawaran pabrik 3 80, sedangkan permintaan A-nya 150. Jadi dikirim 80 ton dari pabrik 3 ke A dan A masih membutuhkan 70 ton. Terus langkah 2, pilih biaya termurah berikutnya. Pabrik 1 ke lokasi B sama dengan 5. Penawarannya 120, permintaannya 70. Jadi dikirim 70 dari pabrik 1 ke B. Jadi permintaan B ini sudah terpenuhi. Yang berikut, pilih biaya termurah berikutnya. Pabrik 1 ke lokasi C, sisa penawaran pabrik 1 yaitu 120 dikurangi 70 sama dengan 50, jadi permintaan C 60, dikirim 50 ton dari permintaan 1 ke C dan C masih membutuh 10 ton. Lanjut, permintaan yang belum terpenuhi masih ada. A membutuhkan 70, C membutuhkan 10, dan pabrik yang masih punya supply-nya pabrik 2 80, pabrik 1 dan 3 sudah habis. Maka pabrik 2 ke lokasi B 10, tapi B sudah terpenuhi. Sedangkan pabrik 2 ke lokasi C 12. Kirim 10 ke C. P sama dengan 10, sisa suplainya pabrik 2 80 kurang 10 sama dengan 70. Sedangkan A masih membutuhkan 70, kirim seluruh 70 ke A. Pabrik 2 ke A sama dengan 70. Yang berikut di sini hitung total biaya. Hitung total biaya pabrik 1 ke A 70 kali 8. 8 di sini kita ambil dari tabel soal 560, pabrik 1 ke C 50 kali 6, terus pabrik 2 ke B 70 kali 10, dan pabrik 2 ke C 10 kali 20, dan terakhir pabrik 3 ke A 80 kali 3 240.
lalu kita jumlahkan hasilnya 1920 US dollar. Jadi metode ini memastikan distribusi efisien yang lebih hemat. Dan itu hasilnya. Itu saja video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.